Cerita berlanjut, setelah Xiao Yao mengatakan bahwa setelah dia menyelesaikan pertandingan mewakili Aula First Martial, kedepannya dia sudah tidak ada lagi hubungan dengan Aula First Martial. Perwakilan dari Fire Lion bersiap menghunuskan pedangnya, dan memberikan sebuah peringatan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatimu. Teknik yang akan kugunakan disebut teknik Sword Pulling Style. Meski pedangku belum lepas dari sarungnya, ia bisa melesat secepat angin. Dan tanpa mereka sadari, pedang ini dapat memenggal kepala musuh dalam sekejap mata. Jadi apa kau masih berani melawanku sekarang? Sambil masih terus menodongkan pedangnya, Xiao Yao membalas, jika begitu, biar ku beritahu kau, gerakanku ini kusebut sebagai Separate Sword Technique. Setelah saling memperkenalkan teknik mereka masing-masing, mereka berdua langsung masuk mode pertarungan. Tak berlama-lama lagi, Chang Yun bergegas melancarkan serangan hingga menimbulkan beberapa bayangan karena gerakannya yang sangat cepat. Para penonton sampai tak bisa melihat gerakannya, aku tak bisa melihatnya dengan jelas, kecepatannya sangat tinggi. Padahal aku sudah melihat gerakan ini sebanyak 2 kali, tapi aku tetap tak bisa melihatnya dengan jelas. Berbeda dengan mereka, Gu Xuanchen justru mendengus santai karena dia tahu bahwa orang itu bukanlah tandingan murid ke-10-nya. Dan benar saja, serangan Chang Yun yang begitu cepat bisa dengan mudah diblokir pedang Xiao Yao. Chang Yun sontak terkejut melihat serangan yang dia lancarkan, bisa diblokir dengan begitu mudahnya. Apa? Para murid Aula First Martial juga terkejut melihatnya. Apa? Tetua Xiao Yao berhasil memblokir serangannya. Tak hanya itu, para murid beserta Master Aula First Martial dan Fire Lion juga sontak terkejut, benar-benar tak terduga. Tetua Xiao Yao sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Lin Chuambo menanggapi, ya, kau benar, Tetua Xiao Yao, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Di arena, Xiao Yao langsung melancarkan serangan balasan, sebuah tebasan pedang yang sangat cepat langsung melesat menebas tubuh Chang Yun. Menyaksikan itu, Lin Chuambo semakin terkejut seakan tak percaya, apa, itu tidak mungkin. Dengan panik, rekan-rekan Chang Yun bergegas menghampiri tubuhnya yang telah terkapar, dan berusaha memanggil-manggil namanya, Saudara Junior Chang Yun, Saudara Junior Chang Yun. Xiao Yao berbalik mengatakan, Master Aula Lin, aku telah menyelesaikan pertempuran ini mewakili Aula First Martial, dan mulai sekarang aku sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Aula First Martial. Gu Xuanchen melipat tangan dan memujinya, kerja bagus, kau tidak mempermalukanku. Xiao Yao bergegas berjalan menghampiri Gu Xuanchen, sementara di sampingnya, Lin Chuambo berusaha menjilatnya agar membantu Aula First Martial. Penatua Xiao Yao, kamu salah paham. Sejujurnya, aku sudah tahu bahwa kau memiliki kemampuan. Lihatlah, Aula First Martial sedang dalam bahaya. Apa kau hanya akan melihatnya tanpa berusaha membantu? Namun, dari belakang, Master Quill Fire Lion menghentikannya. Berhenti, kita masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Xiao Yao menanggapi, bukankah aku sudah bilang, aku sekarang sudah tidak memiliki hubungan dengan Aula First Martial lagi. Jadi urusanmu dengan Aula First Martial sudah tidak ada kaitannya lagi denganku. Master Quill Fire Lion membalas, sekarang bukan lagi soal dendam antara Aula First Martial dan Quill Fire Lionku, tapi apa kau tahu siapa orang yang baru saja kau bunuh? Orang yang baru saja kau bunuh adalah seorang murid dari Sekte Heavenly Sword. Mendengar itu, Xiao Yao sedikit terkejut, karena yang dia bunuh adalah seorang murid Sekte Heavenly Sword yang merupakan salah satu dari 7 sekte besar Holy Land. Gu Xuanchen hanya tersenyum santai, dalam hatinya, oh, jadi itu sebabnya kemampuan pedang orang tadi jauh melampaui anggota Aula First Martial. Ternyata dia merupakan seorang bantuan yang direkrut dari Sekte Heavenly Sword. Tak lama, anggota Sekte Heavenly Sword berteriak menegurnya, apa setelah membunuh seseorang kau masih ingin pergi? Lin Chuambo seketika menjauh dari Xiao Yao, dan mendekat ke kelompok Heavenly Sword. Itu benar, dialah yang membunuh orang itu, dan tidak ada hubungannya dengan Aula First Martial kami. Kau juga sudah mendengarnya, dia baru saja mengatakannya sendiri, bahwa dia telah keluar dari Aula First Martial kami. Salah seorang anggota Sekte Heavenly Sword menghunuskan pedang ke arah Xiao Yao, dan mengatakan, kau telah membunuh adik juniorku, jadi sebagai gantinya aku akan membunuhmu. Sambil meledakkan auranya, ia melanjutkan perkataannya,
jika kau tidak segera naik ke atas arena pertarungan, maka aku akan langsung bertarung denganmu di sini. Xiao Yao hanya menatap pedang tajam yang sudah berada di depannya itu, dengan tatapan serius. Gu Xuanchen menoleh mengatakan, ini adalah wilayah kekuasaan Sekte Gerbang 9 Surgawi. Menantang berkelahi orang di luar arena pertarungan itu akan dianggap mencari masalah, jadi bukankah tindakanmu ini melanggar aturan? Dengan arogan, ia membalas, aturan hanya dikhususkan bagi orang yang lemah seperti kalian, bagi kami di Sekte Gerbang 9 Surgawi ini, tidak ada aturan yang harus dipatuhi. Dalam hatinya, dari mana datangnya bocah bajingan ini, berani-beraninya dia ikut campur padahal dia hanyalah seorang diri. Melihat masternya sama sekali tidak dihargai, Xiao Yao berniat maju melawannya. Namun, Gu Xuanchen menghentikannya. Gu Xuanchen memutuskan untuk membunuh orang itu, dengan tangannya sendiri, karena kau tidak menghormati aturan Sekte Gerbang 9 Surgawi kami. Maka aku akan mewakili Sekte Gerbang 9 Surgawi. Aura yang Gu Xuanchen keluarkan mulai menyebar ke arah orang itu, dan tak menunggu lama, orang itu langsung tertarik ke arah Gu Xuanchen. Gu Xuanchen langsung mencekik leher orang itu, dan melanjutkan perkataannya, untuk membunuhmu. Orang itu sama sekali tak bisa melepaskan cekikan di lehernya, sementara Gu Xuanchen hanya menatapnya dengan tatapan membunuh. Tak membuang-buang waktu lagi, Gu Xuanchen langsung mematahkan leher orang itu, hingga membuatnya tewas seketika. Para murid Sekte Heavenly Sword sontak terkejut melihat rekannya, dibunuh begitu saja di hadapan mereka. Tak hanya itu, Master Quill-Fire Lion dan Master Aula First Martial, seketika tertegun menyaksikan itu. Dengan amarah yang memuncak, dua orang murid Sekte Heavenly Sword bergegas memberikan instruksi, ayo kalian semua mari kita serang dia bersama. Tak menunggu lama, para murid Sekte Heavenly Sword langsung menerjang ke arah Gu Xuanchen secara bersamaan, mari bunuh dia. Namun, dengan hanya menggunakan satu pukulan tangan Gu Xuanchen, mereka semua seketika terhempas mundur. Dengan aura membunuh, Gu Xuanchen memperingati mereka, apapun yang ingin kalian lakukan aku tidak peduli, tapi dia adalah orangku, jika kalian berani mengusiknya. Maka akan ku pastikan kalian tidak akan bisa meninggalkan Sekte Gerbang 9 Surgawi dalam keadaan hidup-hidup. Dalam kondisi berlutut setelah menerima serangan Gu Xuanchen, mereka membalas, apa kau pikir aku akan percaya hanya karena mengatakan bahwa kau adalah orang dari Sekte Gerbang 9 Surgawi? Kau tunggu saja, Sekte Gerbang 9 Surgawi tak akan membiarkanmu bisa lolos. Tak ingin membuang-buang waktu dengan mereka, Gu Xuanchen langsung membuka ruang dimensi di belakangnya, untuk memanggil Tetua Yun San ke sana. Tak menunggu lama, Tetua Yun San keluar dari dalam ruang dimensi itu, mereka semua sontak terkejut melihatnya. Mereka semua bergegas berlutut memberi penghormatan, kami memberi hormat kepada Penatua Yun San. Namun, Tetua Yun San justru memberi penghormatan kepada Gu Xuanchen. Aku mengunjungi Master Sekte, aku tidak yakin apakah kamu memiliki tugas untukku ketika kamu memanggilku menggunakan pemanggilan ruang? Mereka semua sontak terkejut, mendengar Tetua Yun San memanggil Gu Xuanchen sebagai Master Sekte. Dalam hati mereka, apa, Master Sekte? Apakah dia adalah Master Sekte Gerbang 9 Surgawi yang baru? Gu Xuanchen memberikan instruksi, orang-orang ini telah mengabaikan aturan Sekte Gerbang 9 Surgawi, jadi kau bunuh saja mereka, aku tidak ingin mengotori tanganku. Tetua Yun San, dengan hormat menerima instruksi yang Gu Xuanchen berikan, baik Master Sekte. Tanpa basa-basi lagi, Penatua Yun San langsung menggunakan tekniknya, untuk membunuh orang-orang dari Sekte Heavenly Sword. Mereka semua seketika terbakar habis, karena teknik Tetua Yun San, hingga membuat mereka menjerit kesakitan dan tewas. Master Aula First Martial dan Master Aula Fire Lion sontak terkejut melihatnya. Dalam hatinya, ini sepenuhnya penindasan satu pihak. Tak ingin membuang-buang waktu di sana, Gu Xuanchen berjalan pergi dan memanggil Xiao Yao, Xiao Shi, ayo kita pergi. Xiao Yao bergegas berjalan mengikutinya, baik Master. Sambil menangis bahagia, Xiao Yao berpikir, Master masihlah sama, dia selalu kuat seperti biasanya. Mengamati Xiao Yao dan Gu Xuanchen yang berjalan pergi, Lin Chuambo bergumam, dalam hatinya, dia adalah Master baru Sekte Gerbang 9 Surgawi?
Pantas saja tetua Xiao Yao itu ingin meninggalkan aula First Martialku, ternyata dia sudah menemukan masternya. Master Sekte Gerbang Sembilan Surgawi ini sangat berani, bahkan murid Sekte Heavenly Sword pun dia bunuh. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan memberikan penjelasan kepada Sekte Heavenly Sword pada saat upacara besar, tentang masalah ini. Beberapa saat kemudian, Xin berpindah di dalam dimensi lukisan, pegunungan dan sungai Qingyun, Sekte Xiao Yao, terlihat Xiao Yao dan Gu Xuanchen sedang mengamati para murid yang sedang berlatih. Dengan sedikit ragu, Xiao Yao bertanya, "Master, ini apa kamu membawa seluruh Sekte Xiao Yao ke Holy Land?" Gu Xuanchen menjawab, "Ya, para murid dan cucumu semuanya ada di sini." Terlihat di bawah, para murid Sekte Xiao Yao sedang giat berlatih pedang. Menerima jawaban masternya, Xiao Yao sontak terkejut dalam hatinya. Aku tahu bahwa master adalah seorang putra surgawi dan dapat melakukan apa saja, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia dapat memimpin semua orang untuk naik. Ini sungguh tak terduga. Gu Xuanchen memberikan sebutir pil padanya, dan memintanya untuk berlatih. Aku telah menerapkan hukum sungai suci di sini, kamu juga harus meminum pil ini terlebih dahulu. Dan setelah kamu memahami aturan dari 3 level pertama, kamu dapat secara resmi memasuki sungai suci untuk berlatih. Xiao Yao menerima pil itu, dan bernostalgia, sepertinya aku telah kembali ke masa ketika aku berlatih bersamamu, Master. Xiao Yao seketika murung kembali, dan mengatakan, tetapi setelah kita bersatu kembali, aku sudah menyebabkan masalah dengan Sekte Heavenly Sword, Master, aku benar-benar malu. Gu Xuanchen menanggapi, kau tak perlu memikirkan masalah itu, kau hanya perlu berlatih dan jangan malas, jika kamu sudah berhasil, aku akan membawamu menemui orang gila kecil itu. Mendengar Gu Xuanchen ingin membawanya menemui orang gila kecil, Xiao Yao menjadi teringat ketika dia dikejar-kejar Han Tianfeng hingga menangis karena ingin dipatahkan tangannya. Mengingat kejadian di masa kecilnya itu, Xiao Yao seketika berkeringat dingin. Apa? Master ingin membawaku menemui kakak senior? Sepertinya aku harus berlatih keras sebelum bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, upacara besar telah berlangsung. Gu Xuanchen juga sudah berada di atas altar di sana, dan memulai pidatonya. Sebelumnya, aku ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa Gu Santong hanyalah nama samaran yang kugunakan saat pertama ingin bergabung dengan sekte ini, sedangkan nama asliku adalah Gu Xuanchen. Dengan wajah yang merona, Ye Tianyu terus mengamati Gu Xuanchen yang sedang berpidato di atas altar itu. Karena sekarang aku telah naik posisi menjadi Master Sekte Gerbang Sembilan Surgawi ini, maka mari kita beritahu dunia tentang hal ini. Dengan penuh hormat, para murid menanggapi, baik, Master Sekte Gu. Tak berselang lama, terdengar langkah kaki, yang berasal dari rombongan Sekte Heavenly Sword, yang dipimpin Wu Qianlong. Melihat kedatangan Master Sekte Heavenly Sword, para tamu mulai bergosip. Aku mendengar bahwa pemimpin sekte baru ini membantai beberapa murid Sekte Heavenly Sword sebelum upacara, betapa kejamnya dia. Apa? Lalu kedatangan Wu Qianlong hari ini untuk mencari keadilan bagi para muridnya, sepertinya akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Sangat disayangkan para murid Sekte Gerbang Sembilan Surgawi ini, Master Sekte baru mereka akan dipermalukan di depan semua orang, aku khawatir dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Namun, bukannya marah, Wu Qianlong dan para muridnya justru meminta maaf, selamat kepada Master Sekte Gu. Sebelumnya murid Sekte Heavenly Swordku dihasut oleh Istana Fire Lion dan melanggar aturan Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, sekarang aku membawa muridku ke sini untuk meminta maaf. Dengan dipimpin Wu Qianlong, mereka semua bergegas berlutut meminta maaf di hadapan Gu Xuanchen, mohon maafkan kami Master Sekte Gu. Para tamu yang mengira Wu Qianlong akan marah, sontak terperangah melihat Wu Qianlong dan para anggota Sekte Heavenly Sword yang justru berlutut meminta maaf. Dengan tatapan sinis, Gu Xuanchen menanggapi, Master Sekte Wu bicaralah dengan keras, para muridmu ini bodoh, jadi aku mewakilimu memberi mereka pelajaran. Jadi mulai sekarang, aku berharap Master Sekte Wu akan mendisiplinkan murid-muridnya dengan ketat. Sambil menyeka keringat di wajahnya, Wu Qianlong membalas, terima kasih Master Gu, atas kebaikannya. Dalam hatinya, sial, jika bukan karena racun di tubuhku, bagaimana mungkin aku bisa dikendalikan oleh orang lain?
Melihat Wu Qianlong yang bahkan tidak berani menyinggung Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, para tamu mulai bergosip, bahkan Sekte Heavenly Sword tidak berani menyinggung Sekte Gerbang Sembilan Surgawi? Aku jadi penasaran, apakah aku bisa memenangkan hati Sekte Gerbang Sembilan Surgawi jika aku menurunkan papan nama Aula First Martial atau Aula Fire Lion? Lin Chuanbo terkejut pucat setelah melihat Master Sekte Heavenly Sword yang meminta maaf di hadapan Master Sekte Gerbang Sembilan Surgawi. Dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa saat kemudian, di aula pertemuan Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, terlihat Xiao Yao beserta para tetua sudah berkumpul di sana, untuk menemui Gu Xuanchen. Penatua Yunsan bertanya, Master Sekte, sekarang kita telah sepenuhnya mengendalikan ke-6 sekte besar domain suci, jadi apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Gu Xuanchen menginstruksikan, karena sekarang kita memiliki kendali penuh, biarkan setiap sekte mengirimkan sumber daya dan murid mereka ke Sekte Gerbang Sembilan Surgawi. Dan Xiao Xi sekarang telah mencapai peningkatan besar, jadi biarkan dia yang mengajar murid-murid baru ini. Karena medan perang Tianyuan akan segera dimulai, jika tidak ada yang lain yang ingin kalian tanyakan, silakan mundur. Xiao Yao dan para tetua menanggapi, Master Sekte sangat bijaksana, kami akan mematuhi perintah Master. Tak menunggu lama, setelah mengatakan itu, mereka bergegas berjalan pergi meninggalkan Gu Xuanchen di sana. Dengan serius, Gu Xuanchen merenung, dalam hatinya, setelah aku memasuki Sekte Gerbang Sembilan Surgawi, aku menemukan cukup banyak peluang. Pertama, aku secara menyeluruh menyerap kekuatan Kalsedon di Gua Giok Dingin, dan meningkatkan kekuatanku ke tahap awal alam Taichu. Kemudian, dengan kekuatan batu dewa tertinggi, aku berhasil menerobos ke tahap tengah alam Tianyang. Dan setelah mendapatkan daun emas misterius, setelah 3 hari berlatih keras, aku telah mencapai tahap akhir alam Yin Bumi. Untungnya, belum lama ini, aku memeriksa berkas Sekte Gerbang Sembilan Surgawi dan 6 sekte besar lain untuk menemukan asal-usul Jinye, dan secara tak terduga mengetahui tentang medan perang Tianyuan. Dijelaskan, medan perang Tianyuan, ini dibuka setiap 10.000 tahun sekali, itu adalah eksistensi keberadaan paling puncak di alam suci. Menurut legenda, pada saat langit dan bumi terbentuk, dan jalan surga dimulai, pada saat itu berkembanglah pohon Tianyuan. Jika kamu ingin menerobos ke alam Tianyuan, berkultivasi saja tidak cukup, kamu juga membutuhkan cabang dari pohon Tianyuan. Tunggu sampai medan perang terbuka, pada saat itu semua kekuatan tertinggi di tempat suci akan berkumpul di sini, untuk bersaing memperebutkan Tianyuanzi, tidak peduli berapa biayanya. Sambil meminum air, Gu Xuanchen bergumam, dalam hatinya, jika waktunya telah tiba, akan ada campuran ikan dan naga yang berkumpul. Jika aku menempatkan Sekte Xiao Yao di antara kerumunan, aku tidak perlu khawatir ada orang yang melacak asal-usul mereka, dan akan lebih mudah bagiku untuk membantu mereka. Tapi sebelum itu, masih ada satu tempat yang harus dikunjungi. Gu Xuanchen meletakkan minumannya kembali. Dan beberapa saat kemudian, di wilayah klan iblis, terlihat Gu Xuanchen yang sedang menelusuri tempat di sana. Sambil melihat peta yang dia bawa, Gu Xuanchen bergumam, dalam hatinya, banyak barang-barang pribadi korban tewas di sungai suci yang bertumpuk. Dan setelah diperiksa dengan cermat, aku menemukan bahwa ada peta dunia iblis, yang tampaknya merupakan peta harta karun artefak suci Demon Emperor Bell. Kekuatan hukum di medan perang Tianyuan sangat kacau, dan para pejuang yang kultivasinya melebihi alam Yin Bumi akan dicekik tanpa ampun jika mereka masuk, tapi tidak ada batasan pada senjata suci. Gu Xuanchen menggulung kembali peta itu, dan berpikir, pada saat itu, para jenius dari kekuatan teratas domain suci pasti akan masuk dengan senjata suci yang kuat. Jadi jika Demon Emperor Bell dapat ditemukan, medan perang Tianyuan tidak akan menjadi masalah lagi. Gu Xuanchen terus melanjutkan penelusurannya mencari Demon Emperor Bell. Hingga sampai di sebuah tempat yang dihalangi oleh sebuah pohon, Gu Xuanchen langsung menebas pohon yang menghalangi jalannya itu. Dan saat dia bergerak maju lagi, dia mendapati banyak ras manusia yang dipaksa bekerja di sana. Melihat iblis pohon yang memerintah orang-orang untuk bekerja mengangkat kayu di sana, Gu Xuanchen berpikir, apakah mereka manusia yang diperbudak oleh iblis pohon? Dan tiba-tiba, dari samping terdengar orang yang meminta tolong padanya.
Raja Besar, tolong kami Raja Besar." Gu Xuanchen melirik ke arah sumber suara itu. Dan mendapati dua orang yang berlutut meminta pertolongan padanya. "Raja, tolong selamatkan kami. Jika kamu menyelamatkan kami berjanji akan menjadi budakmu dengan sukarela." Melihat kedua orang itu, Gu Xuanchen langsung menghunuskan pedangnya. Dalam hatinya, "Hehe, menyelamatkan kalian." Tanpa basa-basi, Gu Xuanchen langsung menebas tubuh satu orang itu, hingga membuatnya menjerit kesakitan. Dan diteruskan dengan menebas leher orang yang satunya lagi, hingga membuat mereka berdua tewas. Setelah membunuh kedua orang itu, Gu Xuanchen bergumam dalam hatinya. Mereka adalah iblis pohon yang menyamar sebagai manusia, dengan sengaja menjebak orang untuk mengambil umpan, dan benar saja, tubuh kedua orang itu berubah menjadi akar pohon setelah mati. Akan tetapi, Gu Xuanchen tiba-tiba meningkatkan kewaspadaannya, karena merasakan ada orang lain di sana. Gu Xuanchen langsung melemparkan pedangnya ke arah semak-semak di samping. Pedang miliknya langsung melesat maju ke arah orang yang mengawasinya dari balik semak-semak, dan berhenti tepat di hadapannya. Kedua orang yang mengawasinya, yang merupakan dua iblis wanita, sontak ketakutan melihat pedang yang sudah berada tepat di depannya. Jangan bunuh kami." Gu Xuanchen berpikir, iblis wanita, tingkat kultivasinya rendah tapi aku hampir tidak merasakan kehadirannya. Aku pikir dia telah mempraktikkan seni menyembunyikan keberadaannya dan merupakan iblis kecil penjaga. Kedua iblis wanita itu bergegas berlutut dan menjelaskan, "Kami di sini atas perintah Raja Iblis Lulian. Jika kami telah sangat menyinggung perasaanmu, mohon maafkan kami." Gu Xuanchen menanggapi, "Raja Iblis Lulian, aku belum pernah mendengarnya. Bisakah kalian tolong bawa aku menemuinya?" Iblis berbaju merah bergegas mengiyakan permintaan Gu Xuanchen. "Ya, baik." Dalam hati Gu Xuanchen, saat aku pertama kali tiba di klan iblis, aku sama sekali tidak memiliki jaringan informasi, jadi sangat merepotkan untuk berburu harta karun. Dan kebetulan di sini sepertinya ada sesuatu yang misterius. Jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi tempat ini. Ayo kita ambil tindakan terhadap Raja Iblis Lulian ini. Tak menunggu lama, dua iblis wanita itu bergegas memimpin jalan. Yang mulia silakan lewat sini. Gu Xuanchen berjalan mengikuti mereka, sambil mengamati aura iblis di tangannya. Dalam hatinya, "Aku sebelumnya menemukan bahwa buku surgawi Yin yang dapat mensimulasikan metode kultivasi dari berbagai ras. Segera setelah aku memasuki dunia iblis, aku langsung mencoba mengubah semua kekuatan spiritualku menjadi kekuatan iblis. Penyamaranku belum ditemukan selama ini, dan tampaknya berfungsi dengan baik, seharusnya mudah untuk menipu Raja Iblis biasa." Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di depan sebuah penghalang. Dua iblis wanita itu menjelaskan, "Ini dia, setelah melewati penghalang ini, kita akan sampai di wilayah Raja Iblis Lulian." Tak berlama-lama lagi, iblis berbaju merah bergegas mencoba membuka penghalang di sana. "Yang mulia, mohon tunggu sebentar, aku akan membuka penghalangnya." Tak berselang lama, penghalang telah berhasil dibuka dan Gu Xuanchen langsung berjalan masuk ke sana. Namun, dua iblis wanita itu sontak terkejut melihat kondisi tempat di sana. Apa yang terjadi dengan wilayah raja? Terlihat tempat di sana, yang telah porak-poranda, dengan api yang bergejolak di mana-mana, dan tiba-tiba, seekor iblis dengan tubuh yang terluka jatuh di hadapan mereka.